Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Muhammad Wafi, Research Analyst dari Bahana Sekuritas. Ya, Mas Wafi, tadi sempat tertunda beberapa emiten update dan juga beberapa yang Anda rekomendasikan. S Hardware sudah kita ulas, kita bisa mengambil posisi beli dengan peluang ke 1.900, tidak jauh berbeda dengan Era Jaya juga peluangnya sampai dengan akhir tahun 1.900. Telkom tadi juga menarik ya dengan 15% ini potensi upside yang bisa diraih itu juga sampai dengan akhir tahun. Berikutnya ada Wijaya Karya yang hari ini naik hampir 4%, Mas Wafi, 3,99 dan sekarang sudah tembus 4,32% di 1.570. Bagaimana strategi investasi untuk Wika? Ya, untuk Wika sebenarnya lebih kepada strategi jangka pendek ya, karena kalau kita melihat secara fundamental, kami sendiri memang baru melihat ada turning point dari fundamental itu sendiri kita di second half 2021 ya. Jadi saya melihat kenaikan harga dari Wika ataupun teman-teman konstruksi lainnya itu lebih kepada memang sentimen dari sisi katalis ya, ISG, flow asing yang kembali masuk, di restart juga yang baru terjadi belakangan ini ya. Jadi itu merupakan katalis sentimen positif yang saya lihat itu masih sementara. Baik, jadi peluang yang untuk kita mengambil posisi beli Wijaya Karya bagaimana? Meskipun Anda bilang ini lebih kepada short term trading saja. Ya, kalau untuk saat ini memang level untuk trading jangka pendeknya masih bisa ya untuk termasuk ya, karena mengingat volatilitas pergerakan beberapa hari terakhir, sehingga saya melihat resistance hari ini sebenarnya masih bisa sekitar 5-6% untuk resistance hariannya saja ya, untuk range volatilitasnya ya. Oke. Jadi 5-6%. Itu untuk trading jangka pendek saja ya, 6% yang bisa diraih. Setelah itu kita mengambil posisi jual, take profit saja begitu kalau kita bicara short term trading? Ya, memang disarankan seperti itu untuk emiten konstruksi ya, ataupun properti secara keseluruhan strateginya. Baik, itu dia beberapa saham ataupun emiten yang direkomendasikan oleh Bahana Sekuritas, S Hardware, kemudian Era Jaya, Telkom, dan juga Wijaya Karya. Tadi sempat kita ulas sedikit saja saham-saham big caps yang kemarin banyak diburu, kemudian ditinggalkan, dan sekarang sudah masuk buruan lagi begitu dari investor asing. Bagaimana Anda melihat big caps? Atau justru second liner ini yang sudah mulai waktunya, ini it's time to second liner begitu, Mas Wafi, untuk mulai bergerak? Silakan. Ya, memang kalau kita lihat asing ini kecenderungannya masih terus melakukan net buy ya. Itu mulai kembali masuk memang ke pasar modal di Indonesia. Walaupun dari sisi posisinya sendiri, saya melihat mulai ada kecenderungan melakukan switching sektoral sebetulnya dari sektor-sektor yang memang secara teknikal sudah cenderung beli, itu menuju sektor-sektor yang memang secara teknikal masih di bawah yang cenderung jual. Jadi sektor yang jenis beli itu seperti dari komunikasi, kemudian perbankan, kemudian pindah ke sektor seperti komoditas, memang masih mendapatkan lebih positif juga dari harga komoditas. Itu dia, berarti memang sektor-sektor tadi yang big caps-nya terutama ya di perbankan, telco, kemudian komoditas ini, apakah memang masih tersedia ruang kalau kita bicara mengenai saham-saham big caps untuk masih ada ibaratnya potensial upside begitu ke depannya? Nah, untuk upside sebenarnya masih terbuka lebar ya, apalagi kalau kita bicara 2021 ya. Berarti untuk investasi jangka panjang justru tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, untuk investasi jangka panjang ini adalah peluang ya untuk kita mulai cicil beli saham-saham big caps, begitu Mas Wafi? Betul, secara overall sebenarnya strategi untuk investasi jangka panjang bagi para investor itu untuk saham big caps itu melakukan cicil beli. Oke, terus tadi sempat tertunda juga second linernya bagaimana? Kalau kita lihat apakah sudah mulai bergerak begitu, karena pada saat amunisinya sudah cukup masuk di big caps ini yang banyak diinvest adalah ataupun mulai bergerak second liner. Ya, untuk second liner memang strateginya secara keseluruhan lebih kepada trading jangka pendek ya, karena mengingat volatilitas pergerakan harga sahamnya sendiri kan cukup tinggi ya dibandingkan big cap ya. Betul. Saya tidak terlalu menyarankan untuk kemudian buy and hold untuk investasi jangka panjang. Oh, berarti memang untuk hit and run saja begitu ya, Mas Wafi?
Anda melihat bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan ini? Kita lihat penguatannya kan masih terus berlanjut. Tadi sempat kita ulas juga 5.800 ini menjadi level berikutnya kah yang akan coba ditembus ini setelah kita memuaskan rasa penasaran para investor maupun traders ya. 5.600 kemudian melaju ke 5.700. Nextnya, apakah 5.800 itu akan sangat mudah dicapai? Saya melihat akan menuju ke situ cukup terbuka lebar ya. Apalagi kita masih ada 1 bulan lagi nih di sisi trading masih September lah. Jadi saya melihat level 5.800 ini besar sekali kemungkinan untuk kemudian ditembus di IHSG sampai dengan akhir tahun. Oh, sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau bicara mengenai valuasi dari pergerakan IHSG-nya sendiri, menurut Anda nih Mas Wafi, sebenarnya fair value-nya berapa? Ditambah dengan kondisi seperti saat ini, fundamentalnya kah memang mendukung nih indeks berada di level-level seperti saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita bandingkan dari regional ya, valuasi IHSG dibandingkan indeks regional lainnya, memang relatif di bawah ya, di bawah rata-rata regional lainnya. Memang kita udah cukup berada di atas beberapa negara, tapi secara regional kita masih cukup rata-rata. Dan untuk tahun depan sendiri sebenarnya kita masih melihat ada peluang IHSG untuk kembali lagi ke level 6.000-an, bahkan bisa 6.300-an. Menarik itu. Berarti memang investasi masih sangat menjanjikan di tahun 2021 meskipun tantangannya pun masih cukup berat ya terkait dengan pandemi COVID-19. Baik, Mas Wafi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders pasar modal ya dalam menyikapi perdagangan IHSG yang terus melaju ke zona positif. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Wafi. Stay healthy, Mas. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Muhammad Wafi, research analis dari Bahana Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.